Halo semuanya, balik lagi di Explain Motor Master Indonesia. Dan di depan kalian atau depan gue juga sudah ada shock breaker. Ini buat motor bebek ya. Dan menurut kalian di antara dua shock breaker ini, mana yang lebih bagus dipakai di motor bebek? Ya, buat para pengguna motor bebek atau motor manual, simak ini secara seksama ya, kita bahas satu persatu apa aja keunggulan dan kekurangan masing-masing suspensi ini. Jadi sebagai pertimbangan kalian yang pengen beli shock breaker buat motor kalian. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Apa aja sih keunggulan dan kekurangan masing-masing shockbreaker ini ya? Kalau misalkan kita ngomongin pertama ya dari sisi desain ya. Kalau misalkan ngomongin desain sebenarnya ini lebih ke masing-masing personal ya karena mungkin beda-beda. Mungkin ada yang suka desain yang simple ya. Kalian bisa pakai shockbreaker yang tanpa tabung seperti ini. Ya, bukan tanpa tabung tapi tanpa tambahan subtank atau tambahan tabung tambahan. Jadi menggunakan tipe tabung dalam seperti ini ya, dan ini cukup simple, ya tinggal pasang, nggak ada pengaturan yang ribet. Ya langsung pasang sesuai dengan ukurannya tentu kalian tinggal pilih ya. Untuk shockbreaker motor bebek itu tersedia dalam berbagai ukuran tergantung motornya, ada kayak mungkin Revo, Supra dan lainnya. Itu kan ukurannya beda, ada yang ukuran 280, 320, 340 dan juga 360 paling panjang ya. Nah, kalau misalkan pengen desain yang simple, sederhana ya, nggak neko-neko ya, dan suka dengan sedikit tampilan yang klasik, mungkin itu pakai tipe yang basic tanpa tabung. Tapi kalau kalian pengen sedikit upgrade, pengen sedikit modifikasi biar tampilannya lebih cantik, lebih elegan ya, lebih keren, kalian bisa pakai tipe shockbreaker yang sudah menggunakan subtank. Tapi ya shockbreaker tabung ini ada beberapa varian. Ada yang tabungnya variasi. Ini emang untuk tabung variasi itu khusus yang pengen dapetin looks-nya aja. Tapi di sini kita ngadirin shockbreaker yang emang tabungnya berfungsi ya. Ke cuman variasi aja. Nah, yang spesial dari ini ada berbagai fitur yang diberikan. Yang pertama, settingan preload. Ya, settingan preload ini cukup spesial ya. Itu ada di bagian atas. Tapi nggak cuman si shock tabung aja. Shock yang basic alias yang standar seperti ini juga punya settingan preload tentunya. Ini buat apa sih? Ini buat mengatur tingkat kerenggangan pernya ya. Efeknya seperti apa pengaturan ini? Kalau misalkan kalian renggangkan pernya dengan cara memutar bagian preloadnya agar dia naik ya. Kalau kalian lihat ini bagian preload ini yang warnanya silver kalau di sini ya. Kalau misalkan dia naik, kalau kalian ada ulirnya, itu akan membuat pernya agak renggang. Semakin renggang maka akan semakin empuk efeknya. Tapi kalau misalkan kalian turunkan seperti ini kan di tengah-tengah ya, agak sedikit tengah, agak sedikit lebih keras karena dia merapatkan pernya semakin ke bawah. Maka efeknya akan terasa keras si suspensi atau shockbreaker ini. Nah, settingan ini ada di settingan basic untuk setiap shockbreaker, baik untuk yang tanpa tabung dan juga yang tabung ya di sini. Ya, ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Apa aja kebutuhannya? Yaitu beban yang ditampung oleh si motor ya, seperti beban pengendara dan juga barang bawaannya. Ya, kalau misalkan kalian pakai untuk beban yang berat, yang misalkan barang bawaannya banyak, misalkan nih kayak teman-teman ojek online nih yang suka bawa barang ya, mungkin yang main di uh, apa namanya pengiriman kurir ya, itu bisa banget settingannya agak sedikit lebih keras ya, dan cari yang bagian pernya dan asnya itu lebih tebal kalau misalkan pengen lebih awet. Nah, tapi untuk settingan selanjutnya ini nggak ada di settingan basic, yaitu settingan rebound ya. Settingan rebound ini cuman ada biasanya ya, biasanya itu di bagian atau shockbreaker tabung ya, di bagian bawah seperti ini. Jadi bisa diputar ya. Fungsinya buat apa sih? Seperti namanya rebound itu tendangan kembali ya. Jadi ketika dia kena beban kan shockbreaker akan turun nih. Nah, dia akan kembali. Nah, kembalinya itu bisa cepat ataupun lambat diatur dengan settingan di bawah atau rebound adjuster. Ya, settingan rebound ini faktornya banyak. Bisa jadi kualitas oli, jenis oli, ataupun nilai atau banyaknya mili dari si olinya. Ya, kenapa ini hanya ada atau beberapa itu di settingan atau shockbreaker jenis tabung, bukan settingan ya, shockbreaker jenis tabung. Kenapa? Karena di tabungnya, kalau tabungnya berfungsi, itu ada oli dan juga gas nitrogen tambahan di sini. Ya, secara default tabung bagian dalam ini berisi oli, ya, berisi oli. Nah, ketika si pengaturan rebound ini ada, maka dia itu bisa mengatur tingkat olinya. Ya, jadi di sini tuh ada apa namanya jalur untuk oli dan gasnya.
biasanya menggunakan gas nitrogen ya. Nah, sebagai dia tuh mengatur bagaimana cepat atau lambatnya si rebound. Nah, beberapa varian juga tersedia untuk ada namanya compression adjuster. Ya, cuman kebetulan untuk settingan untuk jenis shockbreaker motor bebek dari Axtell ini nggak punya settingan compression untuk shocknya. Ya, itu ada di tipe-tipe monoshock. Seperti kalian lihat di belakang, seperti kayak buat Ninja, buat Jupiter MX, ya gitu-gitu, itu punya. Kayak Satria EV juga punya settingan compression. Karena untuk motor bebek sebenarnya nggak terlalu butuh untuk settingan compression, ya gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, kelebihan yang ini tentu nggak ada di sini ya. Ini jarang sekali untuk shockbreaker tanpa tabung seperti ini punya settingan rebound, apalagi settingan compression. Karena settingan compression biasanya di paling ada di atas di tabungnya sini, ya, untuk mengatur tingkat dari kompresinya. Nah, tapi ada nggak sih shockbreaker yang tanpa tabung tapi punya settingan rebound? Jawabannya ada beberapa series. Kayak punya Ninja 250 itu sudah ada settingan rebound meskipun dia tanpa subtank. Kenapa? Alasannya mungkin dari sisi desain. Kalau misalkan menggunakan shock tabung di Ninja 250 mungkin agak sedikit kesulitan ya. Jadi lebih faktor ke desain aja dan biasanya harganya sedikit lebih mahal. Itu sedikit beberapa hal yang bisa didapatkan kalau misalkan kalian beli shockbreaker tabung dan juga shockbreaker tanpa tabung. Nah, apa aja sih pertimbangan selanjutnya? Selain fitur, tentu dari sisi performa. Dengan adanya fitur-fitur tambahan seperti rebound dan preload, tentu dari sisi performa, shockbreaker tabung lebih unggul dibandingkan dengan shockbreaker tanpa tabung. Ya, itu satu. Tapi secara pertimbangan teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman kebutuhannya sederhana, misalkan untuk harian di perkotaan aja, kalian bisa pertimbangkan untuk shockbreaker yang basic. Ya, karena dari sisi performa sudah sangat mumpuni untuk ngedapetin performa yang cukup enak dipakai untuk di kota. Tapi kalau misalkan kalian berada di wilayah atau daerah yang emang jalannya sedikit menantang, ya, sedikit menantang, kalian mungkin bisa pertimbangkan shockbreaker yang menggunakan tabung dengan preload dan rebound adjuster. Selain bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban, ini juga lebih enak performanya, ya, lebih, bukan berarti lebih empuk ya, tapi penyesuaiannya lebih spesifik kalian butuh seperti apa. Karena yang namanya suspensi itu tergantung banget dengan pengendaranya, bobot pengendara dan barang bawaannya, dan juga tipe motornya. Masing-masing punya settingan sendiri. Kalau misalkan ini settingannya bisa diatur. Ya, sedangkan kalau kalian pengen ngedapetin rebound ya yang sama seperti yang di sini, itu kalian harus bongkar dulu, harus ngatur seberapa sih takaran dari olinya agar reboundnya pas. Sedangkan ini nggak perlu. Ya, takaran olinya sudah kalian sudah ada di dalamnya dan tinggal kalian sesuaikan mau berapa klik sih, ya makanya sebenarnya shockbreaker tabung biasanya disebut dengan shock klik ya, ada kliknya, fungsi nggak nih kliknya, dan ini fungsi ya kalau yang ini. Nah itu, dan kalau misalkan kita lihat dari sisi harga sebagai pertimbangan, otomatis shockbreaker tanpa tabung akan sedikit lebih murah ya dibandingkan dengan shockbreaker tabung. Perbedaannya gimana? Kalau di X-Land untuk series ini series 527 ya, ini harga di 300 ribuan ya, 300 ribu. Kalau yang tabung ini harganya di 800 ribu ya, lebih dari setengahnya sendiri ya. Dan ada yang lebih murah nggak untuk shockbreaker tanpa tabung? Ada series klasik untuk motor bebek itu ada ya, itu series 501 kalian udah pernah kita bahas sebelumnya, itu yang settingan preloadnya masih settingan klasik ada di bagian bawah ya, itu juga kalian bisa gunakan tuh, harganya cuma 100 nyampe 200 ribu tergantung panjangnya mau ukuran yang berapa ya gitu. Jadi harga bisa jadi pertimbangan kalian yang pengen ganti shockbreaker motor, mau yang basic yang lebih murah, performanya cukup untuk daerah perkotaan yang jalannya mungkin lebih landai ya. Tapi kalau misalkan kalian berada di daerah yang mungkin jalannya lebih sedikit menantang, banyak jalan berlubang ya, dan mungkin kalian barang bawaannya banyak yang berat-berat ya, buat ojek online nih mungkin kalian sedikit investasi untuk shockbreaker tabung ini ya. Dan shockbreaker tabung ini juga bisa dipakai selain untuk mungkin modifikasi, juga untuk race ya. Kalau misalkan kalian dipakai buat racing atau racing kompetisi ya, mungkin rekomen dengan shockbreaker tabung. Kenapa? Karena settingannya akan lebih mudah ya, memudahkan mekanik kalian untuk melakukan adjuster di suspensi. Karena suspensinya juga cukup penting, terutama buat teman-teman yang suka cornering ya,
Karena di tikungan itu yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah suspensinya, settingannya tepat atau enggak gitu. Dan dengan menggunakan shock breaker tabung, settingannya akan lebih sedikit spesifik, lebih detail gitu ya. Jadi buat pengen yang simple, sederhana, tinggal pakai, nggak usah settingan ribet-ribet, bisa pakai yang basic, harganya juga murah. Tapi kalau kalian pengen investasi sedikit lebih mahal, tapi kalian ngedapetin performa yang lebih, bisa banget pakai shock breaker tabung ya. Itu dia pertimbangan-pertimbangannya, sedikit kelebihan dan juga kekurangan masing-masing suspensi ini. Masing-masing punya keunggulan dan tentu kelebihan bagi sebagian orang ya. Itu aja kalau misalkan kalian mau beli ya, untuk shock breaker yang basic dan juga tabung untuk motor bebek, linknya ada di deskripsi ya. Dan kalau kalian mau jadi mitra Xland juga bisa banget, silahkan hubungi kita di nomor WhatsApp yang ada di bawah atau hubungi kita via sosial media. Linknya ada di deskripsi. Ya kalau misalkan ada pertanyaan atau request produk lainnya dari Xland, silahkan bisa langsung aja. Itu aja. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.